Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai apa yang harus kita lakukan. Kan dilahirkan kan melalui perantara kedua orang tua kita. Nah, jadi kita harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, nah itu kan di dalam ajaran Al-Quran itu dia ini ya ada ya, di dalam Islam juga itu sangat diajarkan ya, sangat diwajibkan gitu kan. Nah, nggak hanya di Islam saja, bahkan di agama-agama yang lain ataupun mungkin kepercayaan atau keyakinan yang lain juga seperti itu ya. Nah, jadi seperti yang kita bahas di video-video yang kemarin ya, itu kan kita sedikit membahas mengenai leluhur ya. Nah, karena memang ini ya, kita diciptakan oleh Allah itu nggak instan ya, nggak kayak Nabi Adam ya dari lempung terus ditiupkan roh langsung hidup. Karena manusia diciptakan itu ada prosesnya, ya ada prosesnya, yaitu melalui kedua orang tua kita, ya kan. Jadi eh, ibu kita ya, seorang ibu mau itu mengandung 9 bulan, terus nanti dilahirkan. Nah, seperti itu kan, bayi usia 4 bulan di dalam kandungan ditiupkan roh, itu kan ada prosesnya. Bagaimana kita sebelum dilahirkan itu di alam kandungan, terus alam dunia saat ini kan, nah seperti itu ya. Nah, begitupun orang tua kita, kedua orang tua kita itu juga dilahirkan dari eh, orang tuanya juga. Ya, atau mungkin disebut dengan kakek atau nenek kita atau simbah kita. Nah, terus simbah atau nenek kita itu dilahirkan oleh yang di atasnya lagi. Terus dilahirkan yang di atasnya lagi gitu kan, terus meneruskan sampai ke atas ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang anak, nah itu juga harus ini ya, kewajiban, wajib ya untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Meskipun itu beliau masih hidup ataupun sudah meninggal sekalipun, kita sebagai seorang anak itu wajib untuk berbakti. Yaitu dengan cara kita sering berziarah ya, kita apa mengirimkan doa setiap hari ya. Jangan hanya sebulan sekali atau seminggu sekali. Setiap hari kalau bisa. Kita sempatkan waktulah ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ini ya, wajib ya bagi kita ya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita ataupun kepada leluhur-leluhur kita. Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya bahwa dalam surat Al-Baqarah ya, bahwa mereka sesungguhnya tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki, ya, diberikan sebagian rezeki sambil menunggu orang yang di belakangnya. Nah, jadi apa? Sambil menunggu orang yang di belakangnya. Jadi kita ditungguin ya sama mereka ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya kalau salah satu hal untuk membuka rezeki ya, pembuka rezeki kita ya. Rezeki itu kan kita nggak harus banyak. Yang wajib itu yang halal dan berkah kalau bisa ya. Tapi yang halal nggak harus banyak. Banyak juga kalau nanti menjerumuskan kan juga sama aja bohong ya. Nah, seperti itu. Jadi terkadang kita kalau sering berziarah nanti itu bisa membuka pintu-pintu rezeki. Ya, meski beda lah, setiap orang berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi mereka tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan sebagian rezeki dan sambil menunggu orang di belakangnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi para leluhur-leluhur kita itu tidak mati dan kita sebagai rasa ucapan rasa syukur ya, bentuk rasa syukur atau rasa berbakti kita, menghormati dan menghargai beliau mereka ya. Beliau-beliau yang sudah berjasa di dalam kehidupan kita. Nah, kita dengan sering-sering berziarah ataupun dengan sering-sering mengirim doa kepada mereka ya. Karena itu nanti akan tersambung lah kita dengan beliau-beliau yang sudah almarhum. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi eh, kita bahas yang mengenai orang tua ya. Jadi meskipun orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal, ya itu
ini, kita berkewajiban untuk berbakti kepada mereka. Ya, kadang, kita juga harus setiap hari ya berdoa ya kepada Allah setiap habis sholat ya, "Ya Allah sayangilah, kedua orang tuaku seperti mereka menyayangiku di saat masih kecil." Nah, seperti itu ya. Karena, manusia itu kan proses ya, jadi setiap orang itu mengalami proses itu, dari alam kandungan, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Nah, seperti itu, orang tua. Nah, kayak gitu ya. Jadi, seorang ibu ya, Rasulullah kan pernah menjelaskan kepada umatnya ya, saat itu kan ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang di dunia ini yang Eee, harus saya hormati dan saya hargai?" Nah, Rasulullah menjawab, eee, "Iya, itu adalah orang yang harus kamu hormati dan hargai itu adalah ibumu." Ya kan, terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu, baru ayahmu. Nah, jadi perbandingannya 1 banding 3. Nah, seperti itu ya. Karena memang di dalam Islam itu seorang wanita itu memang ini ya, dimuliakan, jadi ditempatkan di tempat yang mulia. Ya, seharusnya dalam keluarga juga seperti itu ya. Karena sehebat apapun ya seorang, laki-laki kayak misal seorang presiden atau seorang dia mungkin zaman dulu sakti mandraguna, seorang raja, diraja itu juga dilahirkan dari seorang perempuan. Nggak mungkin seorang laki-laki itu melahirkan bayi, nggak mungkin ya. Jadi bagaimana pengorbanan seorang ibu untuk melahirkan anaknya sebelum lahir sampai usia 9 bulan, ke mana-mana bareng gitu kan. Nah makanya, di situ Rasulullah, menyampaikan ya, menjelaskan kepada umatnya bahwa seseorang yang harus kita, eee, hargai dan kita hormati, kita berbakti kepadanya meskipun beliau masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, itu yang pertama adalah ibumu, 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 dan baru bapakmu. Ya meskipun antara keduanya itu mempunyai, peran yang berbeda. Jadi mempunyai apa namanya ya, eee, fungsi masing-masing. Ya, jadi seorang, ayah atau seorang suami itu adalah mencari nafkah ya buat keluarga, buat anak dan istrinya. Dan sebenarnya, seorang ibu itu tugasnya nggak berkewajiban mencari nafkah ya, meskipun itu di, ajaran leluhur ya, leluhur kita ya di tanah Jawa, ajaran Jawa ataupun, di Islam pun sama sebenarnya. Seorang wanita itu nggak wajib untuk mencari nafkah, karena mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda, kayak gitu ya. Jadi memang ya dalam suatu keluarga ya, ini membahas mengenai suatu keluarga. Ya memang, kewajiban mencari nafkah itu adalah suami ya. Tetapi, ya itu, kadang seorang suami nggak bisa menggantikan peran seorang istri, tetapi terkadang seorang istri bisa menggantikan peran seorang suami untuk mencari nafkah. Nah jadi, ini ya, karena kan setiap orang itu punya kehidupan, jalan hidup yang berbeda, ya, masing-masing mempunyai takdirnya masing-masing kayak gitu kan. Jadi ya ya memang, secara fikihnya ya seperti itu, tetapi terkadang secara praktiknya itu berbeda jauh. Terkadang seorang wanita dijadikan tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan keluarga, seperti itu ya. Tapi ya memang ya memang secara fikihnya itu ya nggak wajib itu kewajiban suami, tetapi karena kondisi suatu hal atau tertentu ya setiap orang berbeda, sehingga seorang istri ataupun seorang ibu, harus berusahalah untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi, seharusnya memang nggak seperti itu, tapi karena memang, situasi dan kondisinya atau mungkin karena hal tertentu ya, jadi ya ya seperti itu. Jadi memang ya semua kehidupan itu ya ada yang mengatur lah ya seperti itu, ada yang apa ya, Tuhan yang memiliki kehidupan dan yang memberi hidup. Nah seperti itu.
Jadi ya kita jalanilah apa yang dikasih Tuhan kepada kita ya, kita jalankan dengan ikhlas, dengan ridho. Nah, nanti kalau kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya apapun itu, baik hal yang positif ataupun yang negatif, hal yang membuat kita senang atau membuat kita sedih, nah kita harus ridho, kita harus bersyukur bahwa semua itu adalah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita ridho dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan untuk kita, ya maka eh, Tuhan pun akan ridho kepada kita. Nah seperti itu ya, namanya orang hidup kan mencari ridho Tuhan, ya kan, bukan mencari harta, materi, uang, ya memang itu hanya sebagai sarana aja, sebagai alat saja, nggak menjamin 100% ya, semuanya bisa tuntas karena uang itu nggak menjamin, tetapi itu hanya sebagai sarana dan alat saja, ataupun ya perantara lah ya kita hidup di dunia, seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, bahwa peran seorang ibu itu adalah merupakan ini, seorang guru yang utama dan yang pertama bagi anaknya. Ya, ini kan kita melihat dari sisi ini ya, ajaran leluhur ya, dengan apa yang diajarkan di dalam Islam ya. Ya hampir sama sih ketemunya ya, kalau kita kupas. Nah, seperti itu. Nah, jadi seorang wanita itu adalah ya diberi kelebihan ya oleh Allah. Kalau seorang wanita itu mempunyai seorang anak, maka doanya itu akan mustajab atau lebih mudah untuk dikabulkan sama Allah. Ya, itu sudah ini ya, udah uh, dijelaskan ya sama Allah. Doa mustajab, yang mustajab itu adalah doa seorang ibu, salah satunya ya. Jadi ada 3 doa yang mustajab ya, yang kalau berdoa itu ya kemungkinan besar dikabulkan, entah itu doa yang positif ataupun yang negatif. Nah, makanya kita jangan menyakiti 3 orang ini ya. Ya, yang pertama itu adalah ya, jangan jangan menyakiti ya. Jadi yang pertama itu adalah doa kedua orang tua kita, ya, seorang ayah dan ibu kita atau bapak kita. Nah, itu doanya mustajab. Entah itu doa yang baik ataupun yang jelek, ya kalau misal seorang ibu mungkin merasa tersakiti dia mengucapkan atau berdoa ya, kayak dalam sejarah itu kan ada cerita Malin Kundang. Nah, dia yang durhaka kepada ibunya ya karena merantau, tetapi setelah berhasil sukses dia tidak mengakui ibunya. Akhirnya murkalah seorang ibu, marah ya, menyesal gitu punya anak seperti itu. Akhirnya dikutuklah jadi batu. Nah, itu ya cerita itu ya memang ya seperti itu. Di dalam Al-Qur'an pun dijelaskan ya bahwa salah satu doa yang mustajab itu adalah doa orang tua kepada anaknya. Jadi makanya kita sebagai seorang anak, kita nggak boleh menyakiti atau melukai hati kedua orang tua kita. Ya, nggak boleh. Jadi harus mengerti, memahami, jangan menyakiti. Kalau bisa ya kita sering berkunjung, nah seperti itu ya. Jadi itu salah satu doa yang mustajab. Jadi bahkan Allah menjelaskan ya bahwa uh, orang tua kan tadi kan kita berdoa, ya Allah semoga orang tua kita disayangi oleh Allah seperti mereka menyayangiku di saat masih kecil, kita masih kecil. Ya, jadi seperti Allah juga nanti akan sayang ke orang tua kita. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini tuh kita harus ini ya, nggak boleh menyakiti, juga kita harus sering berkunjung, harus berbakti, ya kan, kepada mereka. Ya, karena melalui perantara mereka lah kita bisa hidup di dunia, kita bisa terlahir ya, meskipun Tuhan yang menciptakan dan ini memberikan kehidupan kepada kita, tetapi kita bisa hidup di dunia, bisa terlahir itu melalui perantara kedua orang tua kita. Ya, jadi Allah pun menjelaskan ya, ada 3 doa yang dia berdoa ya, mereka berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama itu adalah doa kedua orang tua kita, ya. Yang kedua itu adalah ini doa anak yatim piatu, ya.
Anak yatim piatu itu kalau mendoakan, makanya kalau kita ada rezeki itu kita berbagilah kepada mereka-mereka yang membutuhkan, terutama yatim piatu. Kenapa? Karena yatim piatu itu seorang anak yang nggak punya orang tua itu doanya mustajab, diijabah sama Allah. Nah, makanya kita harus sering-sering ya kalau kita ada rezeki lebih, kalau kita ya setiap sebulan sekali lah atau ya kalau pas lagi ada rezeki kita sisihkan buat mereka-mereka itu. Itu manfaatnya sangat luar biasa sekali sebenarnya kalau kita paham ilmu sedekah ya. Apalagi sedekah kepada mereka yatim piatu itu nantinya manfaatnya itu nanti akan berbalik ke diri kita sendiri. Bahkan sedekah itu bisa mengobati kita dari suatu penyakit tertentu yang divonis dokter tidak bisa sembuh, tapi dengan kita sering bersedekah, Allah memberikan kesembuhan, ya kan? Karena memang ya pemikiran manusia dengan kehendak Tuhan itu kan kadang nggak sama gitu kan, kadang kita nggak bisa uh, berpikir secara logika ke arah sana. Nah, seperti itu ya, karena ya memang berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi kepada doa anak yatim piatu gitu kan. Yang pertama doa kedua orang tua kita itu mustajab ya. Entah itu doa yang baik ataupun yang positif ataupun yang negatif. Nah, kenapa? Karena doa yang makanya supaya jangan ada doa yang negatif ya, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Yang meskipun ya orang tua kita mungkin ya nggak semua, iya namanya orang tua kan juga manusia biasa juga ya, ada kekurangan, ada kekhilafan ya, bisa salah, bisa dosa, bisa keliru juga. Orang tua yang pilih kasih mungkin yang nggak sebagaimana harusnya terhadap anak itu juga banyak. Nah, seperti itu karena orang tua juga manusia biasa juga seperti itu kan. Jadi ya bisa salah, bisa keliru seperti itu. Tetapi terlepas dari semua itu, seorang anak itu wajib menghormati dan menghargai orang tua kita. Berbakti kepada orang tua kita selama orang tua kita itu tidak menyuruh kita untuk apa namanya ya, keluar dari keimanan gitu. Jadi kayak misal mungkin orang tua kita uh, menyuruh kita untuk berbuat zolim atau keluar dari keimanan, keluar murtad ya, atau menyekutukan Tuhan. Nah, itu baru kita nggak boleh ya seperti itu ya. Tapi selama orang tua kita nggak mengarah ke sana ya, kita harus menghormati, menghargai dan berbakti meskipun orang tua ya, maaf ini memang nggak semua orang tua, ada juga orang tua yang dia pilih kasih, yang nggak seneng ke kita, yang jahat dia ke anaknya kan ya, orang tua kan juga manusia juga, apalagi di zaman sekarang ya, karena orang dia punya anak orang tua tetapi hatinya nggak bisa sebagai orang tua seperti itu, seperti anak kecil itu juga banyak karena kedewasaan seseorang itu nggak diukur dari umurnya, dari usianya ya, bahwa kadang anak masih masih usia remaja sudah punya anak gitu kan, udah punya anak satu dua, nah jadi kan kedewasaannya kurang. Ini bagaimana cara mendidik anak yang baik dan benar kan nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi ya, ya orang tua ya kan juga manusia biasa juga. Tetapi ya terlepas dari semua itu, orang tua kita mau dia pilih kasih, mau jahat ke kita, mau mungkin kejam, tapi ya enggak ya. Ya mungkin adalah sebagian yang mau kejam ke kita, mau selalu memusuhi kita. Nah, itu kita tetap kita harus berbakti. Soal dia mau baik atau enggak, mau jahat ke kita, mau iya seperti itu ya, hal yang tidak mengenakan itu nanti urusan Tuhan yang akan mengaturnya karena Tuhan itu Al-Hakim ya. Jadi terlepas dari itu ya seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua itu ya bagaimana gitu kan, mau baik ke kita atau enggak, ya kita tetap berbakti. Kita tetap menghargai dan menghormati karena tanpa mereka itu kita nggak ada di dunia ini. Karena mereka yang melahirkan kita sebagai perantara kita ada di dunia ini ya. Nah, seperti itu ya. Meskipun ya orang tua juga manusia biasa.
Nah, karena, zaman sekarang tuh banyak ya orang tua, zaman sekarang beda dengan orang tua zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu, ya memang orang tua ya harus bisa hatinya itu benar-benar jadi orang tua itu bagaimana terhadap anaknya. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak ya, udah terlepas itu semua. Jadi udah banyak hal yang ditinggalkan, nah seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, doa yang mustajab itu pertama doa orang tua kepada anaknya. Nah, ya yang kedua, doa anak yatim piatu. Makanya kita harus sering bersedekah kalau ada rezeki ya, kalau bisa mah sebulan sekali ya gitu kan. Ya kasih, berapalah ke mereka gitu kan, ke yatim piatu. Nah yang ketiga itu adalah doa orang yang tersakiti. Orang yang tersakiti dan teraniaya itu lebih didengarkan oleh Tuhan. Meskipun itu doa yang negatif, doa yang jelek, tapi kalau hatinya tersakiti, hatinya teraniaya, dan dia mengadu kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh dan serius, maka itu akan lebih didengarkan oleh Tuhan. Meskipun doa yang negatif sekalipun. Nah, di sini makanya kita harus hati-hati ya, jangan mudah untuk menyakiti orang lain. Kayak gitu, karena apa yang kita lakukan ke orang lain, baik itu kebaikan ataupun kejahatan, suatu saat nanti akan berbalik ke diri kita sendiri. Kalau nggak ke diri kita, ya ke anak keturunan kita. Nah, seperti itu sudah hukum kehidupan seperti itu ya. Jadi apa yang ditanam ya nanti itu yang akan dituai. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menanam memang bagus-bagus ya, jangan menanam yang jelek-jelek. Nah, seperti itu. Jadi doa yang lebih dikabulkan itu doa yang orang yang teraniaya atau tersakiti. Nah, dari 3 orang itu Allah menjelaskan itu mustajab, seperti itu ya. Nah, kita bahas di sini ini ya, satu-satu ya. Jadi doa seorang ibu kepada anaknya. Ya, kalau seorang perempuan Allah kan Al-Hakim ya, adil ya, menjelaskan ya bahwa seorang ibu itu memang pengorbanannya itu luar biasa sekali ya kepada anaknya. Jadi dari semenjak di dalam kandungan kan 9 bulan kemana-mana dibawa gitu kan, mau duduk susah, mau berdiri susah, mau apa susah gitu kan. Nah terus itu eh, makanya seorang ibu itu diberi kelebihan oleh Allah. Seorang wanita, seorang perempuan jika dia mempunyai anak, melahirkan itu juga jihad loh. Kalau meninggal dalam kondisi melahirkan itu termasuk jihad, dosa-dosanya diampuni sama Allah. Nah seperti itu ya. Jadi seorang ibu itu kalau seorang perempuan, seorang wanita, kalau dia mempunyai anak, nah itu dikasih kelebihan oleh Allah. Kalau berdoa untuk anaknya, untuk kebaikan, itu mustajab dikabulkan. Nah seperti itu. Nah seorang ibu juga itu mempunyai peran guru yang utama dan yang pertama. Nah ya kenapa guru yang utama dan yang pertama? Nah yang pertama sebelum anak itu lahir. Nah sebelum anak itu lahir itu ya apa yang dipikirkan seorang ibu ya itu akan tersalurkan ke anaknya. Apa yang dimakan ibu ya ini ibu yang hamil ya gitu kan. Jadi kita masih dalam kandungan. Nah, jadi apa yang dipikirkan oleh ibu ya kita bayi itu ikut merasakan. Makanya kalau orang lagi hamil atau lagi mengandung seorang anak itu nggak boleh dibikin stres, nggak boleh dibikin pusing, nggak boleh dibikin sedih karena nanti efeknya ke anaknya itu. Ya, karena kan masih tersambung ya. Apa yang dimakan seorang ibu pun nanti akan tersambung ke anaknya. Nah, makanya kalau bayi lahir itu kan ada diiringi dengan didampingi sedulur papat ya. Getih apa ini saudara empat itu ini hanya secara simbolik aja ya gitu ya. Jadi dari ini kakang kawah, adik ari-ari, getih dan puser. Ya, jadi itu kan fungsinya kan masing-masing. Jadi bayi lahir itu sebelum si jabang bayi lahir, ya itu kan kakang kawah lahir duluan. Nah, terus baru adi ari-ari, makanya disebut kakang kawah ya dia
ini air ketuban itu kan keluar duluan. Terus sama di ari-ari setelah si jabang bayi lahir baru ari-arinya keluar. Ya kan darah itu yang menyertai bayi itu keluar ya. Pasti seorang ibu kalau melahirkan itu keluar darahnya banyak. Makanya kalau seorang ibu itu kondisi stres atau iya tekanan batin ataupun kesehatannya kurang diperhatikan ya ataupun iya kurang gimana gitu nanti kalau melahirkan mengalami pendarahan yang banyak, itu juga nanti akan beresiko. Tapi pasti bayi lahir itu diiringi dengan darah yang keluar, itu udah pasti. Tapi kalau terlalu banyak itu juga beresiko bagi kesehatan ibunya nanti ya. Jadi harus benar-benar dijaga kesehatan sebelum melahirkan ya, baik itu secara fisik maupun secara pikiran ataupun hati. Nah, seperti itu. Jadi si jabang bayi itu kan keluar ya. Nah, itu kan ada kakang kawah adi ari-ari. Ya, darah itu mengiringi bayi itu keluar ya, dilahirkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah plasenta. Ya kan puser. Jadi puser plasenta itu yang menghubungkan si jabang bayi itu kepada ibunya. Jadi makannya dari situ, ibunya bernafas, bayinya ya ikut bernafas melalui itu, melalui plasenta itu. Terus ibunya minum apa, minum susu, minum teh, kopi, iya si jabang bayinya ya ikut minum. Makanya kalau orang lagi hamil tuh makanan juga diperhatikan, nggak semuanya asal. Jadi hal-hal yang bisa kurang bagus efeknya ke jabang bayi itu ya kita hindari ya. Kita makan makanan yang sehat, yang alami, yang sehat, yang bagus untuk perkembangan si jabang bayi. Nah, jadi itu fungsi plasenta ya, menghubungkan antara seorang ibu kepada seorang anak. Nah, plasenta. Nah, jadi makanya di ajaran Islam itu juga ada ya. Ada ya, seperti itu kalau dijabarkan itu banyak banget. Sedulur papat itu ada sebenarnya. Cuma memang nggak banyak dibahas karena ya itu ini ya kalau misal bagi orang awam yang nggak ada pondasinya itu nanti bisa salah paham. Nah, kayak di Islam juga ada nafsu 4 perkara, Sophiyah, Luamah, Mutmainah, dan Amarah. Nah, seperti itu ya ada empat itu semuanya ada. Karena seorang ibu selama 9 bulan ya itu kan nyambung terus nih sama si jabang bayi. Nah, begitu bayi itu keluar, ya kan, darah yang keluar banyak, kakang kawah adi ari-ari, terus plasentanya terpotong, barulah si jabang bayi itu bernafas. Ya kan, bernafas, terus dia makan pelan-pelan, ya selama 6 bulan juga, 3 bulan atau 6 bulan ASI makanannya ya. Jadi itu sangat besar sekali peran seorang ibu kepada anaknya. Nggak bisa tergantikan oleh siapapun ya. Seorang ibu kandung dan anak kandung ya. Meskipun sejelek apa juga mungkin ya, namanya manusia kan nggak sama. Manusia ada kekurangan dan kelebihan, ada keterbatasan. Ya, ya beraneka ragam ya. Tetapi meski bagaimanapun eh, kondisinya, terus sifat wataknya atau ya ya seperti apa juga ya tetap uh, mereka orang tua kita. Meskipun kadang menyakiti kita, tapi ya kita pasrahkanlah kepada Tuhan. Yang penting kewajiban kita sebagai seorang anak dijalankan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu karena seorang ibu itu selama 9 bulan menyatu dengan anaknya. Begitu si cabang bayi lahir, ya. Itu sebenarnya dalam sewaktu masih kandungan juga ibu itu berperan sebagai seorang guru yang pertama dan yang utama. Sebelum lahir itu seorang ibu yang mendidiknya di dalam kandungan. Makanya seorang ibu nggak boleh emosi, nggak boleh dibikin tertekan batinnya gitu kan. Ya harus seperti itu kalau ibu yang sedang hamil ya nggak boleh disakiti karena nanti pengaruh ke anaknya. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya karena ibu itu erat satu badan nih, seorang bayi, seorang anak kepada ibunya, maka seorang ibu juga pengorbanannya banyak ya, luar biasa untuk selagi masih dalam kandungan, terus melahirkan, terus menyusui, terus membesarkan.
Itu kan peran seorang ibu kan banyak banget di situ ya. Nah, makanya Allah memberikan kelebihan kepada seorang ibu. Jika seorang ibu itu berdoa kebaikan kepada anaknya, itu akan lebih mudah dikabulkan, akan mustajab. Nah, kita di sini bahas ini ya, supaya ya karena memang tugas dan kewajibannya berbeda ya antara ibu dan bapak ya, atau ayah ya. Ayah itu berkewajiban mencari nafkah. Seorang ibu itu berkewajiban untuk membesarkan anaknya, mendidik ya, mendidik anaknya. Nah, seperti itu berbeda. Nah, bagaimana kita cara mendidik anak itu nggak hanya secara fisik saja, karena batin seorang anak ya. Nah, ini juga kelebihan seorang ibu, batin seorang anak itu jauh lebih dekat kepada ibunya daripada kepada ayahnya. Mungkin ya bagi seorang ibu yang dia mungkin kurang, namanya manusia kan beraneka ragam ya, yang kurang baik atau gimana, kalau ibunya hatinya jahat ya nanti anaknya ya seperti itu. Meskipun seorang ibu itu ngomong nggak bener ya diikutin. Makanya seorang ibu itu mempunyai ikatan batin yang kuat. Nah, jadi seorang ibu tuh mempunyai kedekatan secara batin. Nah, kalau orang zaman dulu itu, leluhur kita ya, itu kalau anak bandel, nakal, ataupun anak jauh dari kita, untuk kita bisa memantaunya, untuk kita bisa mendoakan doa kita itu lebih mustajab lagi kepada mereka, itu diiringi dengan berpuasa gitu. Jadi berpuasa hari lahir ya, berpuasa weton, kita puasa untuk anak kita ya, itu juga salah satu cara untuk kita bisa mendidik dan mengarahkan mereka seperti itu. Jadi nanti supaya tersambung lah batinnya, lebih kuat lagi seperti itu. Jadi jangan kalau misal anak kita nakal, bandel, dibilangin susah, jangan diomel-omelin atau dibentak atau apa, karena nanti energi yang diterima si anak itu nanti energinya negatif, meskipun isinya tujuan kita positif, tapi karena caranya itu negatif, ya nanti penerimaannya juga jadi negatif yang terserap. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, kalau kita kan batinnya ini lebih deket nih, erat nih antara seorang ibu kepada anak. Itu hamil, melahirkan, menyusui dan mendidik seorang anak. Itu adalah tugas seorang ibu. Sebenarnya itu aslinya seperti itu. Tidak harus untuk mencari nafkah, karena itu tugas kewajibannya berbeda. Tapi karena memang situasi kondisi dan jalan hidup yang ya setiap orang berbeda, ada hal-hal tertentu yang membuat seorang ibu itu harus kerja keras, banting tulang untuk kehidupan keluarga dan anaknya. Tapi itu ya ini ya, Allah juga adil ya. Jadi di sisi lain juga ada hal-hal yang diberikan Allah kepada kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya. Balik lagi ke yang tadi, karena kita diberi kelebihan untuk doanya lebih mustajab ya, supaya masuk kepada anak kita. Nah, ini ada hubungannya dengan torekoh juga ya. Namanya ilmu torekoh itu sebenarnya keturunan itu pengaruhnya kuat loh, dan DNA, genetik ya, genetik atau darah, keturunan darah, aliran darah tuh dari atas ke bawah kayak gitu. Itu sebenarnya kalau secara ilmu hakikat ya, secara batin, seorang ibu tuh nggak hanya mendidik secara fisik, tapi harus rajin, itu adalah bertirakat. Kalau zaman dulu ya, seorang ibu itu sering bertirakat untuk anak-anaknya. Berpuasa itu sebenarnya kewajiban. Apa ya, cara yang perlu dilakukan itu dengan berpuasa supaya apa namanya ini, kalau dijelaskan juga ini ya, salah satu kita cara untuk mendidik seorang anak, baik itu yang masih kecil ataupun sudah dewasa, baik yang di dekat kita ataupun yang jauh, itu salah satunya dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa itu kita
banyak manfaatnya untuk kesehatan diri kita sendiri. Yang kedua, itu bisa mempererat rasa atau batin kita kepada anak kita, meskipun jauh, jarang ketemu. Itu rasanya deket dengan kita berpuasa. Nah, yang selanjutnya karena puasa itu menghasilkan energi tertentu, nah makanya apa yang kita pikirkan nanti akan tersampaikan kepada si anaknya. Kayak misal, ya kalau kita berpuasa nih, ya Allah semoga anak anak saya misal siapa namanya, terus dikasih keselamatan, dilindungi, diayomi, direksa, ya, terus dikasih petunjuk, terus dijauhkan dari orang-orang yang jahat gitu kan, yang jahil, gitu kan, berteman dengan orang yang baik. Nah, seperti itu. Terus apa yang jadi hajatnya, tujuannya, keinginannya bisa tercapai, jadi anak yang soleh, yang pinter, yang bisa apa yang diinginkan lah untuk masa depannya. Nah, seperti itu. Ya kan, itu akan lebih cepat tersampaikan karena seorang anak itu sebenarnya ini ya, apa namanya, cetakan dari orang tuanya, cetakan. Jadi kalau seorang anak itu sering apa namanya, kalau dalam istilah leluhur itu ditirakati, tirakat itu tirakat itu kan banyak, sering dipuasain hari lahirnya. Nah, itu nanti akan membentuk jiwa, anak itu akan menjadi lebih bagus dengan puasa dan tirakat. Nah, untuk anak-anaknya, jadi ya memang ini ilmu tidak terlihat ya, tetapi itu fakta dan nyata. Kalau seorang anak, contoh ya, ini contohnya saja anak yang masih dalam kandungan, ya, masih dalam kandungan. Kalau dari usia 4 bulan kan itu ada ya, di dalam Islam juga ada, di dalam ilmu leluhur juga ada. Anak usia 4 bulan itu kan ada syukuran nih, selamatan. Kita ada acara adat juga kan, acara adat yang masih banyak di ini ya, di kampung-kampung itu kan ada acara adat 4 bulan, terus syukuran, terus didoain gitu kan, ada kiainya juga gitu kan, terus sedekah. Nah, itu kan uh, tujuannya itu, salah satu tujuannya itu supaya anak itu nanti menjadi anak yang baik, yang benar, yang soleh, yang nurut, yang berbakti, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Itu melalui uh, upacara adat seperti itu, kayak gitu. Atau melalui doa kayak tahlil, yasin, atau usia 4 bulan itu mendoakan si jabang bayi itu. Ya, ini kalau yang masih memegang teguh adat-adat seperti itu sebenarnya manfaatnya juga bagus. Karena ya mungkin orang-orang modern sudah banyak yang ditinggalkan ya. Jadi itu juga berpengaruh nanti terhadap cetakan ini karakter jiwa dan karakter anaknya. Seperti itu, selagi masih dalam kandungan itu berbeda. Usia 4 bulan, terus usia berapa ya? 4 bulan, 7 bulan, itu kan, terus bayi lahir 7 hari, dibikin syukuran, selamatan, ataupun doa, kirim doa, ataupun sedekah untuk si jabang bayi, itu nanti akan mengukir, mencetak anak itu, pengaruh ke dalam pembentukan jiwa dan karakternya. Makanya kalau seorang anak ya, maaf ini yang sudah lepas dari hal seperti itu, dari hal agama jarang dikasih doa, ya kan. Ini dari semenjak dalam kandungan ya, jarang dikasih doa, 4 bulan juga nggak diapa-apain, yang 7 bulan nggak diapa-apain, lahiran nggak diapa-apain. Nah, itu nanti anaknya juga karakternya berbeda dengan yang sering dikasih doa, dikasih sedekah lah, maksudnya orang tuanya sering bersedekah pada orang lain, kepada yatim piatu, untuk energinya nanti untuk anaknya yang masih kecil. Nah, itu nanti berbeda, itu akan membentuk jiwa dan karakternya nanti. Doa itu bisa membentuk karakternya nanti, kayak gitu. Jadi anak yang nggak pernah di seperti itu ya, nanti kadang susah dibilangin, bandel, ya.
Ya karena dari semenjak di dalam kandungan juga nggak pernah acara 4 bulan, 7 bulan, atau acara-acara apa, didoain atau bersedekah, itu nggak pernah. Jadi anak, ini ya, hatinya itu beda lah dengan orang yang pakai seperti itu ya, meskipun itu, masih dalam kandungan ya. Nah, begitu si jabang bayi lahir, seorang ibu itu sebenarnya tugas seorang ibu itu membesarkan dan mendidik, ya. Dan atau mungkin juga salah satunya itu seorang ibu wajib bertirakat untuk anaknya, supaya apa? Supaya anaknya itu nurut, supaya anaknya bener, anaknya nurut, dibilangin nurut, ngerti, nggak terjerumus ke pergaulan yang nggak bener, ya kan? Terus kalau dia sekolah juga bisa menyerap ilmu dengan baik. Nah, itu tugas seorang ibu untuk bertirakat untuk anaknya. Hari lahirnya itu dipuasain. Nanti itu berbeda, akan berbeda karena memang ya puasa hari lahir atau puasa weton itu untuk mempererat batin, menguatkan batin dan rasa kita, ya kan? Kayak misal anak kita bandel atau nakal, ya kita nggak cukup hanya dibilangin begini-begini secara fisik. Jadi kalau hati itu yang dididik itu adalah jiwanya, hatinya. Jadi lembut gitu, nggak keras kayak gitu. Itu biasanya seperti itu ya. Kalau orang orang tua zaman dulu kan beliau-beliau rajin untuk bertirakat untuk anaknya, terutama seorang ibu. Itu penting loh. Seorang anak yang sering ditirakatin, dipuasain oleh ibunya sama enggak itu beda. Bentukannya itu lain. Kayak gitu. Jadi ya mungkin nggak nyambung kalau kita mikir secara logika nggak nyambung. Tetapi itu eh, erat hubungannya antara kita berpuasa dan nanti anaknya mau seperti apa untuk mencapai cita-citanya supaya sekolahnya itu ilmunya mudah terserap, ya kan? Supaya dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang jahil, yang nakal. Nah, itu kan ini tidak terlepas dari peran doa seorang ibu. Itu ini kita ngomong salah satu ya hal yang perlu dilakukan. Itu kalau orang tua zaman dahulu itu seperti itu. Itu ya ada hubungannya dengan ilmu tarekoh juga ya. Tarekah itu kan erat hubungannya dengan ini pengaruh ke genetika atau DNA atau keturunan terah. Jadi kalau dari atasnya, dari leluhur-leluhur kita yang di atas itu orang yang ahli puasa dan ahli bertirakat, mereka bertirakat untuk anaknya, ya kan? Anaknya lagi bertirakat untuk anaknya lagi keturunannya. Lah si anak ini punya anak keturunan, punya jadi orang tua nih, punya anak, bertirakat lagi untuk anak-anaknya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu terus-menerus. Kalau dari atasnya kenceng, tirakatnya kuat, puasanya kuat, nanti ke bawah akan kuat. Tetapi kalau misalkan ini sedikit bahas ilmu torekoh ya. Tapi kalau ya seperti ini ya, besi yang dari atas apa namanya kayak tiang dari atas ke bawah, besi yang disambung menyambung seperti ini nih. Kan ada tuh. Kalau dari atasnya kuat, itu nanti ke bawah-bawahnya akan kuat. Tapi kalau dalam suatu generasi ilmunya nggak dipakai, ilmu leluhur banyak ditinggalkan, ya kita nggak pernah sebagai orang tua nggak pernah bertirakat untuk anak kita, nggak pernah apa namanya mengolah rasa batin kita, istilahnya nanti pun apa ya ke bawah-bawahnya akan berantakan seperti itu. Dalam satu generasi kalau sudah lemah, nah maka nanti ke bawah-bawahnya pun akan lemah dan untuk menguatkan lagi itu akan sulit. Nah jadi itu kalau torekoh itu seperti itu ya. Jadi ini tirakat itu juga erat hubungannya dengan genetika. Jadi kalau dari luhur-luhur kita itu uh, kuat
kebatinannya, kuat tirakatnya, kuat puasanya untuk anaknya yang di bawahnya, nanti turun-temurun itu akan kenceng. Kayak gitu, selama masih pegang itu, ya itu akan kenceng. Tetapi kalau dalam suatu generasi itu nggak dipakai, itu udah apa namanya, bubrah, buyar, nanti turun-temurunnya akan berantakan. Itu seperti itu. Makanya kalau kita pahami ilmu seperti itu ya kita harus hati-hati benar jadi orang tua. Seperti itu ya. Jadi itu sangat berpengaruh ya. Meskipun secara logika ya, ya namanya ilmu ilmu itu kan bermacam-macam. Ada yang ilmu secara fisik, ada yang non fisik, ada metafisika. Ada yang secara dohir, ada secara batin. Secara batin yang tersembunyi nggak terlihat, tetapi ada, ya kan? Seperti itu. Kayak puasa, kita berpuasa untuk anak kita itu memang secara logika ya nggak nyambung ya. Secara logika, tetapi kan ya namanya logika kan pikiran kita terbatas, penglihatan mata kita terbatas, telinga kita terbatas, ya kan? Tapi kalau secara kita belajar ilmu hakikat thoriqoh itu sangat nyambung erat. Seorang anak yang sering ditirakati sama orang tuanya, sama yang dia nggak pernah dari semasa kandungan, nggak pernah kasih doa, nggak pernah di ini, nggak pernah begitu lahir anak-anak nggak pernah ditirakatin, dipuasain hari lahirnya sama orang tuanya, terutama sama ibunya, nanti berbeda. Seperti itu. Jadi memang karena doa seorang ibu itu mustajab, makanya seorang ibu itu nggak wajib mencari nafkah. Kewajibannya apa? Mendidik. Mendidik itu banyak macam dan caranya. Ya, salah satunya itu dengan berpuasa. Seorang ibu itu kalau zaman dulu itu bertirakat, tugasnya itu mendoakan lah. Tirakat itu kan isinya juga kan berdoa. Jadi berdoa itu kan banyak macam dan caranya. Supaya doa itu mustajab, ya harus diisi, harus dihidupkan doa itu. Nah, supaya doa itu hidup, itu ya harus berpuasa. Jadi ada ini ya, ada tata caranya juga, gimana cara supaya doa kita itu lebih dikabulkan, lebih cepat prosesnya. Harus puasa, harus tirakat. Seperti itu kalau kita mendoakan anak kita, baik anak yang masih kecil ataupun yang sudah remaja, ataupun yang jauh, itu ya dengan cara itu nanti akan dekatlah, terjalinlah ini batin kita kepada anak kita, meskipun jauh, itu akan erat, akan dekat, akan kuat rasa atau batin kita. Nah, dengan bertirakat itu tadi, jadi makanya sekarang memang berbeda jauh ya, banyak hal-hal yang sudah ditinggalkan dari orang tua kita zaman dulu dengan yang sekarang. Jadi sekarang itu lebih ke ini ya, lebih ke fisik, jadi lebih ke apa namanya, yang secara terlihat lah, secara fisik ya, yang secara logikanya. Padahal kehidupan ini ya nggak hanya secara fisik logika saja, banyak hal-hal yang tidak terlihat tetapi itu lebih nyata daripada yang terlihat. Itu banyak ya rahasia-rahasia kehidupan yang seperti itu ya. Justru yang tidak terlihat itu yang lebih nyata, ya lebih berpengaruh dan lebih ini menentukan gitu kan. Nah, begitupun dengan thoriqoh ya, dengan tirakat itu sangat berpengaruh sekali terhadap anak kita. Seorang ibu itu salah satu hal yang perlu dilakukan untuk masa depan anaknya itu kita mengolah secara rasa atau secara batin, mendidik secara batin itu dengan berpuasa dan bertirakat. Ya, tugas seorang ibu itu adalah berdoa untuk anaknya, ya kan? Nah, doa supaya mustajab, supaya tajam, ya itu diisi dengan itu tadi. Ya meskipun tanpa dengan itu pun ya bisa dikabulkan, ya mustajab juga seorang ibu kepada anaknya. Tetapi supaya lebih masuk, lebih meresep ya,
lebih maksimal lah doa itu. Ya itu harus sering ditirakatin, sering dipuasain. Dan puasa itu banyak macam dan jenisnya. Terutama puasa hari lahir. Puasa hari lahir. Jadi kalau kita punya anak 5, ya punya anak 5, anak 3, ya semuanya dipuasain semua. Memang kalau menurut orang zaman dulu ya, leluhur kita, itu seorang ibu itu tugasnya berpuasa, bertirakat, kayak gitu untuk anak-anaknya. Kayak gitu karena mustajab doa seorang ibu supaya lebih maksimal ya, harus dipuasain, ditirakatin. Kayak gitu. Jadi tugasnya itu ya berdoa dan bertirakat, berpuasa untuk anak-anaknya. Ya itu salah satunya ya. Jadi berbedalah dari anak yang dia dididik dari secara fisik hanya dikasih materi, dikasih uang, dikasih minta apa dikasih, tetapi secara batin nggak pernah diolah, nggak pernah dikuatkan ya. Jadi puasa itu kan mengolah rasa, mengolah batin kita, gitu, menyambungkan ikatan batin supaya lebih dekat. Itu salah satunya dengan berpuasa. Untuk mempertajam doa kita itu juga dengan berpuasa. Ya, seperti itu. Jadi itu sangat perlu dan sangat penting sekali ya kita sebagai seorang ibu itu uh, bertirakat untuk anak-anak kita. Nanti itu kita akan merasakan perbedaannya. Sebulan sekali lah kita berpuasa. Kalau misal kita contoh kita punya 2 anak atau 3 anak, hari lahirnya dipuasain 3 hari, 3 hari, 3 hari. Kalau bisa 7 hari lebih bagus. Kayak gitu. Ya memang orang zaman dulu itu hobinya itu berpuasa ya, dan berpuasa dan bertirakat. Orang zaman dulu seperti itu. Makanya orangnya pada kata-katanya itu pada mustajab, yaitu untuk mengasahnya itu dengan bertirakat itu tadi. Salah satunya ya seperti itu ya, dengan mengurangi tidur bisa. Jadi ini kan yang kita bahas kan orang tua kepada anaknya supaya anaknya nurut, yang bandel jadi berubah jadi nurut, kalau dibilangin nurut, itu kan nggak ngebantah terus kalau orang yang udah gede, yang dewasa, anak kita ya bisa ngerti, mahamin kita orang tuanya, ataupun ya nurutlah sama omongan kita, kata-kata kita, seperti itu. Dan kalau kita berdoa apapun itu untuk kebaikan anak kita pun akan lebih maksimal dan lebih mustajab. Jadi ibarat pesoy itu supaya tajam ya, peso nggak diasah juga sebenarnya bisa untuk memotong, tetapi kalau diasah itu akan lebih tajam. Nggak diasah juga lama-lama akan akan apa namanya tuh, untuk memotong hal yang ini memotong hal yang lunak aja nggak bisa, apalagi memotong yang keras ya. Itu iya, yang lunak aja kesulitan apalagi yang keras. Nah, itu dengan berpuasa itu bisa mengolah dan mempertajam itu ya untuk keluarga kita dan anak-anak kita. Jadi puasa dan tirakat itu perlu dan penting sebenarnya ya, kalau kita melihat dari sisi hakikatnya ya, seperti itu ya, dari sisi hakikat dan torekoh itu penting karena eh, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan itu juga tidak terlepas dari berkat doa orang tua kita. Begitupun doa kita sebagai orang tua kepada anak kita. Dan seperti itu. Doa seorang ibu itu merupakan suatu kekuatan yang luar biasa sekali untuk anaknya. Seorang anak yang tidak pernah didoakan seorang ibu dan yang sering setiap hari didoakan, diperhatikan, ditirakatin, dipuasain, itu berbeda nantinya. Meskipun yang nggak instan ya, ilmu seperti itu nggak ada yang instan, itu ada prosesnya, tetapi nanti hasilnya akan bisa kita rasakan. Seperti itu kayak ayam aja, ayam itu kalau misal ayam kalau mau menetaskan telur itu kan juga berpuasa dia, ya kan.
berpuasa 21 hari nggak makan, mengurangi tidur, mengurangi makan, ya di situ nungguin telurnya 21 hari supaya netes jadi anak ayam. Nah, begitupun kita, ya harus belajar seperti itu. Ayam aja yang ini binatang ya, dia seperti itulah, apalagi kita manusia, makhluk yang diciptakan lebih sempurna dari yang lain. Masa kita bertirakat untuk anak kita nggak bisa, masa kita berpuasa untuk kebaikan anak kita nggak bisa. Ya memang itu tugas seorang ibu, berpuasa dan bertirakat untuk anak-anaknya, berdoa. Ya, dalam tirakat itu kan isinya doa, supaya doa itu mustajab dan lebih tajam, itu dengan bertirakat dan berpuasa. Nah, jadi perlu dan penting ya, karena memang uh, salah satu doa yang mustajab itu adalah seorang ibu kepada anaknya. Dan supaya lebih maksimal harus diiringi dengan tirakat itu tadi ya. Nah, jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.